air hitam. Udah miteri dendaman duduk di ulu gunung Bungkuk Bengkulu, duduki dendam tak sudah. Itu nining gitu itu. Tuh didendam. Didendam tak sudah tuh, bukan Kan oleh karena. ada aku cerita kan kamu. Kata Dendam cuma tuh masih kita. ditinggal kamarnya anu nak berkeluarga disetujui anu binemu kanong. Gitu. Itu banyak cerita. Itu bukan sama cerita ini, bukan itu. Karena ilok sekali perangayu, ilok sekali ulase anak nining riminggi, nining ria dendaman. Karena dia tuh ria dendaman tuh didendam jemu karena perilakunya ilok, ulase ilok, pokok cuma dirinduka. Maka dia berduduk bertepek di situ, daerah kawasannya selama lebar ujung sampai ke Gor Kapo tuh di itu kawasan itu. Makanya cuma kita mantap di situ. Banyak cuma kita di situ. Betah di situ. Guncangan gempa besar didengar pergi gitu. Ini lain banyak macam kata. Arolah pakai tekaban nanti. Itu theater apa-apa kan. Di sawah libar tu kalau 80% yang kita kali tu. Berpayang, Cuma tekarulah sila mergumpal. Lintah. Bintang. Di situ pada di betul namanya di dendaman. Kalau kamu nak membuktikannya, buku siap di dendam tak sudah tu. Neng kalau memang kamu nining keturunan nining kami nining ri minggi, nek benamu nining ri dendaman, ancak kamu buktikan, ancak kamu gitu buktikan. Ancak kaimanan kamu di sini. Lu ulah ikan, enggak gitu. Itu kocak nak nangkap gitu. Hanya kau sekedar nak buktikan, bukan nak ngambil. Boleh, silakan nak ngambil sebatas nek batas. Alhamdulillah, yang nan jualnya tahu. Itu. Sambil buktikan ya. Kok ada pula. Aku di situ ada. Karena dia buktikan bahwa memang benar-benar wilayah dia. Jadi dia itu di situ pada maksudnya keturunan anak nining riminggi ini, nining betina itu dulu, bininya dulu, anak itu jo, tuan galau kepada hidup. Kau pada di betek tuan galau. Ngomong tentang nining kami kata rombongan ini lo kata di dua aku lupa ya gini nining kamu. Nyelau. Lupa ya gini nining ku. Nyelau. Om nining ku aja pan aku om nining kamu di dua. Dinda aku ini kanya. Wak Haji Aman dia anu nih dia beranak bayi aku bercerita tekan itulah aku anu sedikit apa dengan tekannya ada keruan sedikit bahwa dendam tu hanya masih kita itu dari dendaman sekali betul dikata nining madau ilok sekali priwayu nah itu macam itu nining ri dendaman tu nuruni daripada priwai papang. Nining ri minggi itu jemu berilmu besar, jemu yang dihormati hanya dia tetap nondo. Dia pernah di sila makanya dia diakui oleh Sumbai Lima di Semari. Diakui. Tapi kita, kamu keadaan kita ni, mang, kamu nak kira-kira nak urusan darah. Kalau bukan nining ri minggi tu jadi ngagi nining pacar mas tu keturunan nining Semidang. Dia urusan darah kita lagi nek lain-lain puyang-puyang semua. Nining kita datang. Hanya walaupun datang dia hakim pertimbangan agung duduk gelar dia di sini, duduk di sini. Bukan itu. Karena titian adat adat besma seluruhannya atas dasar dia lah yang buat itu. Karena dia mampu lah Sumbai Lima itu membuat peradaban titian adat ini maka minta nining kita. Enggak nining kita lah datang sini maka dia duduk lantai 4 merdeka dulu. Dia merdeka Semidang penjalang duduk Sembaca Mangkuanom Ulura belum satu kayu mantan kayu. Maka duduk nining kita karena dia benar-benar jenis yang arif dan bijaksana. Itu kalau keadaan gitu tuh. Lah dulu lah deh di batu pakar hukum di zaman Nabi Daud itu lah deh. Gitu. Ini lagi kok benda dibandingkan belum seberapa meneng lagi menang gitu katanya jam meneng kan. Lebih dulu tu cuma bagi contoh baik aku
nanti ku perhatikan. Ini contoh misalnya je membuat rumah ada ukir-ukiran apa namanya kan anu tu. Tahu. Ini cuma bagilah dulu dia. Contoh candi tu mana buat tu kan dia anunya. Itu kan Memang memang. perlu ndak ke candi kita. Rumah bagi baik. Nah, kalau bagi baik lagi lah bingung gitu. Padahal belum seberapa lama kan. Nah, candi itu kalau makaian atau apa namanya profil-profil macam mana. Nanti lebih hebat yang bagi. Am kita mana gitu. Belum perlu gitu. Kira-kira nak ngambil ke ukiran aja. Empai nondok bawah rumah tiang tu. Nyelah. Tombak dalam tu apa di dalakannya ini. Monia tu. Monia. Oh itu. Inilah hanya tu itu di Medulu. Mungkin di Medulu tu satu di lebih ke salah satu dan lebih ke di karomahi. Oh, nah. Buat saktian. Dinjok satu kesaktian. Jadi makanya nining riming gitu. Ngapa dek gerot di mutu bang? Duduk di dua jagat itu. Sedangkan jagat ni tiga. Duduk ini jagat tu dua. Jagat Jawa dia duduk di Banten. Dia duduki jagat Jawa. Karena yang dijadi Jawa tu yang dikecek ke jagat Jawa tu Banten. Dia keseluruhan Jawa tu sebenarnya. Pun mak itu kita ada batas ketentuan jagat. Iyalah. Yang dia jagat itu. Tapi yang Busma ni bah. Busma. Busma tu sekali sebut. Kalau jagat Busma ni, kalau ngarah kalahan nutup di nikat. Maka dia tahu cuma sebenarnya ngecek ke kami kami berduduk di jagat Busma. Busma tengah Padang ni. Ini jagat Busma ini kalau kita duduk ini. Ini isan di lahat mandak isan di dikat, ke Tanjung mandak di Keginjing, ke arah Lintang nutup di kita perbatasan kita Morpayang. Inilah. Makanya kita tuling karananya itu. Jagat Busma. Jagat tu. Itu nih jagat tu. Karena yang bernama jagat itu tanah penuh adu karoma. Karena tanah itu dilebihkan istilah nilai tadi dilebihkan. Jagat Jawa bukan seluruh Jawa kira-kira. Solo atau apa gara Jawa Timur kira-kira ini kan dia itu apa itu sebagai simbol anu saja. Jauh sekali sebut untuk jagat Banten. Aceh pun Serambi Mekah. Dia batas Serambi Mekah. Dia ini kira-kira luas banyak. Mau maji katanya meluas sama daerah. Cuman titik jagat itu, tiga jagat itulah seluruh di muka bumi itu jagat itu ada tiga. Ini tuh jagat Busma, kedua jagat Jawa, ketiga jagat Aceh. Aku ripian wes pernah. Cuman lah oleh karena itu tiga jagat ini dalam naungan kekuasaan cuma tiga badeng, maka jagat Jawa dia pernah mengakui bahwa jagat Busma itu tua. Tetap dia nak tua. Karena nggak pesangkan lagi cekan nak tua. Karena dia ini dua keturunan. Nah, jagat Busma ni anak seorang-orang inilah, cuman siko inilah, begitu dia turun ke dunia, ditinggalkan rumah mati, maka ngulang keluarga lagi ngapangnya tadi. Tapi nak lah lagi anak dulu lagi. Maka dia pengakuan itu. Karena dia mengakui bahwa Busma ni tadi anak lagi itu. Ini nggak sampai ini. Tapi topikina hal yang terjadi kira-kira lono keadaan di tanah Jawa gitu, kalau tidak melibat kecampur tangan di Busma itu selesai. Karena apa? Terus lagi kita berurusan namun siap menang awak anak nomor 2 nak tuh berana meninggalkan dia kelangkahan di dalam titian agama baik kita menerima ajaran Islam baik dia pernah diakuinya di Jawa itu bahwa kita yang dulu sekali menerima ajaran Islam itu karena ngapa diriwayat di dalam sejarah Nining Siap ini Busma ini dimulai ibu peradaban Islam dan menerima syahadat itu 803 Hijriah. Jadi 803 Hijriah itu kalau di Masehika di abad 11 abad 14. 803. Dia selesai dari kepemimpinan Khalifah 4. Sayyidina Ali. Ini Sayyidina Ali itu dia begitu meninggal dia kurang-kurang tahun 800 itu dimangkat.
perang dikit 803 nining sampah sini nining siap inilah mata saja ajaran Islam itu inilah siko protos semua di Islam mata syariat ajaran Islam. Nah, di situ sedangkan nek dia, nek terang lagi dia, nek tertulis di buku kagas aku memang buku aku lagi dia kan peninggalan. Dia lah peradaban Islam itu tanah Jawa itu abad 14 abad sampai ke abad 16. Mana juga gitu 11 12. Tapi dia pernah hanya tidak mengakui. Itulah hanya tahu bukan itu. Jadi Maji katanya yang kita bukan nek katanya gitu kita nek istilah saling istilah nek buat perbedaan, tapi ya silakan di ini gitu. Tapi yang jelas mainnya ini tanah Jawa itu bukan kita ini dari 97 98 ini diakuinya di lere Nyai Roro Kidul Ngagel Soekarno. Karena ngapa kerajaan Ratu Kidul Ngagi Soekarno itulah diangkat di di Pulau Blawan antara Medan Ngagi aku itu Pulau Blawan pindah ke situ. Itu di jaminan tapi apa itu kuasa Tuhan. Namun di dalam istilah pendapat-pendapat daripada jemaah yang ahli di bidang-bidang istilahnya supranatural di dalam lagi waktu karena ngapa satu tanah Jawa itu semakin endap mainnya gitu terus di bawah maka banjir juga tertanggulang salah satunya Lapindo naik fakta itu fakta itu dia tahu kita nang ini kan juga Lapindo tuh itu itu dasar tanah itu di bawah paling bawah ini lapisannya ke nomor berapa dia itu kan supaya maka pacak tanah itu di mendap kan maka itu naik ngapa dia tinggal nunggu waktunya itu pacak habis di situ makanya dengan sikap Jokowi itu mindahkah daripada ke satu ibu kota itu langsung batakkan itu Kalimantan karena jemu itu parah lagi orang itu dia mungkin kamu dalam kurun waktu majikan 10-30 tahun mungkin belum tapi cikal bakal atau itu kan nabi ya habis itu kau itu mati kan saja nah nek fakta nek di pacak kita bongi satu bila mana kita istilah musim pasang di banjir di tanggulang udah itu Lapindo itu dasar tanah yang benar-benar istilah kadar istilah penopang dari bawah itu di rumah itu suci tahu kita ingin dari profesor mana kita masih kali itu lah di ngomong artinya begitu kan tadi tepat siglap loh karena Jokowi itu mindah ke satu ibu kota itu di situ tepat deh kan tepat sudah sasarannya karena pada suatu waktu ini kayak ibarat rumah keberuas air putih makanya di situ nah lagi antara kita keadaan kita abad 11 abad 12 itu Besma lah peradaban Islam ini karena abad 11 itu 803 itu menjadi sampah. Nah cuma inilah membatak salah satu ajaran agama itu yang sempurna itu ini. Karena seorang ulama yang benar-benar diutus untuk salah satu menyempurnakan ajaran Islam. Si kok nih lah diutus di tempat lain. Mama nengah gini nih kayak anak didik di mana terus di mana? Dia lebih tua kan? Ini kan cuma belajar ngajum ini mengkupaca dia. Nah itu. Sedangkan kewalian lah emang muka pertama kewalian tuh di Besma. Sini pertama kewalian. Karena Nining Siak ini datang wali 9 di tanah Jawa itu Lombrio, bayang lagi Lombrio. Itulah anak. Wali-wali 9 di tanah Jawa itu Lombrio bayang-bayang. Nining ini Siak. Ya ajaran agama Islam. Makanya Nining ini guru daripada seluruh kewalian itu untuk salah satu pembelajaran tentang tauhid. Apa dia tunjuk cuma ulama
asal dia jauh. Oh, berarti ini kamu itu katanya. Ya tertera di dalam kitab suci Al-Quran. Tidak, kami ngecekkan yang itu. Nenek moyang kami ini, tapi dia tetap dia di dalam riwayat nih ada dia guru daripada seluruh kewalian. Kalau memang kamu jika ngecekkannya macam itu, ya berarti kami lebih bersyukur. Berarti nenek kami ditapekkan di dalam kitab suci Al-Quran, tapi kami tidak nyebutkan di situ. Nenek kami Syekh Siak Sakti Samarullah, Syekh Maulana Akbar Sakti. Inilah nenek kami. Jadi kami nak ngecekkannya Syekh Doko Derjalani gitu. Tapi yang gurunya wali ini jemunya yang mutlak. Tidak di sini. Guru para wali-wali itu. Karena dia diutus langsung oleh Maha Kuasa. Dengan keadaan dimatinya pun, dibalik cari dibalik pun lain lagi gitu. Dan itu ada kesamaannya. Lagi orang tuh tahu ada kesamaannya. Ajarannya seragi, udem itu cari di wali mangkati seragi, riwayat kelakuannya seragi, tapi di sama itu oleh karena di dalam Al-Quran itu namanya ngagi kami nining kami ini namanya dia kami ngakui di situ bahwa dia itu adalah nining kami. Tapi kalau memang dia itu nyela, ya bersyukur kan. Kalau dimuliakannya di Maha Kuasa, berarti ajarannya yang diajarkan dengan kami ini dia sesat. Itu baik. Rupanya setelah dituruni telusuri katanya tadi mata rantai itu rupanya dia terputus. Jejak langkah itu sama. Jejak langkah itu sama, tapi nining kita tetap. Jadi usaha nak panjang sampai kerana itu kamu tetap akui aku nining kamu nining Siak Sakti saja. Ini di dalam Al-Quran kemampuan kehebatan hanya doa, nek kita kemampuan hanya doa. Memanu cuma tadi tak lagi. Gurunya para seluruh kawan, termasuk murid yang terakhir bimbingan hanya Nining Kaji Umar. Lu apa sakti, pas dia lagi tetap. Kira-kira di perdipo itu di gerot artinya cuma tuh diakui siapa tahu dia pergi haji baik dia ada dia kapan aku polo kita kapan aku terbang aku sagi ni dia mengambil haji berangkat dia ayam berkokok berangkat udem dia ngambil haji udem tahu apa udem berkokok dah balik pancong kan ini kan anu tak kermu masih cucu bancong kan anu betahu tu cukai sana mana kermu di saya bahasa berdekat kermu mata tu kamu bukan di situ zaman pada masa itu sebagai pembuktian cuman kaidah daripada jemaah kita ni dulu salah pemahaman tentang Nining Kaji Umar itu. Di dalam arti salah pemahaman nih tadi nyala banyak juga kita ini nunai ke haji pada masing-masing itu melalui kepala jadi di bulan-bulan semoga sampai. Nah maksud yang dikicekkan oleh Nining Kaji Umar ngapa sampai main lagi kan masih tetap ada ijikan itu kan. Kamu kok nak pergi haji cukup pergi haji ke itu ada pepatah mana kan masih ketiba. Padahal yang dikicekkannya sebelum kamu berangkat katanya ke tanah suci itu haji kalau kuda diri kamu di sini pelajari kuda syarat dan ketentuannya. Mangke sampai di situ kamu tuh didesisia rukun pacak gala cara kita kerjanya kamu keluar gala maka senantiasa haji kamu tuh diterima. Jangan asal berangkat saja. Ini merugi berarti. Jadi di dalam artian kata Nining Kaji Umar itu tata cara untuk kita di situ dipelajari kudai di situ. Pelajari galau kudai katanya. Makanya paham sama kita. Nyalah, hanya samu baik. Ini samu baik ini. Nggak kita nak jauh. Ini tanah Jawa itu dia paham istilah di dalam satu iko ansai seorang wali siko kan nek laju diakui kan padahal ajiannya lebih mumpuni daripada nek ke-8 itu lebih mumpuni nek di ini. Maksud yang dikicekkannya itu bukan berarti ngajong seluruh anutananya itu nuhan kadi bukan. Kalau benar-benar katanya kamu kena mengenal katanya Tuhan itu bahwa Tuhan itu ada di dalam diri kamu.
Cuman tuh apa di dalam istilah kajian kata itu, dia dipahami istilah sebenarnya kata itu, nyelah dia dipunya selaju dia ngecek kenuhan ke diri. Salah kiprah ada. Salah kaprah pemahaman itu. Satu diadu, lebih mumpuni orang. Tetap dia istilahnya dalam kajiannya dia benar-benar mengimani rukun iman. Karena ngapa? Karena katanya di rukun iman itu salah satu pembelajaran tentang tauhid yang harus benar-benar kita pelajari. Beragama tanpa mengimani rukun iman maka ibarat bangunan tanpa fondasi. Beragama tanpa pegangan. Nyelam ini lagi. Selama ini lang ikut ini diajar kalian dong bapang tapi kadok ngagine berjanggut panjang nyalin. Nyelang nian naga tiga tu. Di debu pegangan karena ngapa katanya ibarat bangunan di debu pondasi. Empai ikut-ikutan nih. Padahal itu kuncinya kita beragama. Penguat kita keyakinan kita rukun iman itu. Jadi makanya itu. Di mana dia banyak terjadi posisinya. Oleh karena bentuk bentrok ngage seorang wali itu nek kedelapan itu banyak sekali yang terjadi di jagat jauh. Paham beda-beda. Ujung-ujungnya petik sekali 5 pot tutup. Ujung-ujungnya petik sekali lihat ulama ini bubar. Jadi di pegangan sama sekali masih tetap inkultural berdiri di situ. Nek cuma nek benar-benar nek memahami daripada kajian rukun iman dan benar-benar diikuti daripada pembelajaran tauhid. Jadi top itu ilmu dasar berarti kan. Maka ini kita nih Syekh ini inilah guru yang benar-benar mengajarkan tauhid itu inilah. Maka walaupun kita bukan dengan anak cucunya, tetap ada kewajiban kita ziarah ngagi dia karena disampaikannya lineng madai dialah jemu yang paling takwa pertama sekali di jagat bumi besmah. Dialah jemu yang paling soleh katanya di tanah besmah. Lineng Syekh nih makanya kita kan dia juga dia kubur sini dia. Kalau makam ada kubur, berarti amu ada kubur ada jasad tertanam. Kalau makom ada rumah, berarti di mana ada rumah tidak ada penunggunya. Yalah, lu keadaan makom itu, yalah ada ini, ada batang bezak, bertunggu. Tapi tungguan yang nek nunggunya ni di keruan ini selama pedide. Api lo apa pedide. Nah, sejenis makom. Makom adalah rumah, makam tempat kubur, petilasan tempat perjanjian akhir. Maka ada yang jenjang ini petilasan, tapak petilasan akhir. Ada perjanjian antara anak ngagi bapang, anak betina ngagi bapang. Maka itulah jadi sakral ngagi itu ini. Ada peristiwa ini. Lah pesan kali kicek kemarin ya. Kalau anak betina kacang menang, ibu akan ini mudah-mudahan. Anak dia siapa ini nasi. Oh. Di itu bibian macam ini kemana? Sambil dia ni, sambil makan ni. Net buat lagi ya. Bukan anak lanang karo bukan. Ini. Karena di masa syiar ajaran neneng ini dulu lah lah diterima ya. Lah diterima dan di situ batas-batas ketentuan di jadi manusia biasa gitu habis berakhir. Nah masa kewalian dia kan utuh. Nah mangke dia diujinya oleh Maha Kuasa itu dinjok salah satu penyakit yang benar-benar nek mampu lo kadang kita nyembadan. Oh kalau penyakit kulit lah sampai lo apa parah ni kiri. Kenapa sang kata dengau lila parah. Tahu di dengau. Selama puluhan tahun anak lanang tua ngantar dia. Ide diantarkannya ini. Hanya peristiwa sari itu ngapunian sari itu di sampai. Dikicek ke nyanto hanya di nyampai. Ini sampai ke pondok 2-3 kalinya mantau bapang dek laneng atau kok anak lanang tak kaya kok tak apa kan ada pula dia pulanya di subuh ini di gumani bapang ni dia dega pedigi di dangau tadi kayak saja di lambung kakak
ramuan ni tadi. Rencananya entahlah sampai dia pula selama ini sampai saja dia tu, makanya dikecekkannya elok setahun jangan menaruh jangan sakit. Kata itulah peristiwa itulah itu. Ini elok setahun rusak lagi di sakit, rusak ikan kesempatan di berarti. Awak itulah bertahun-tahun elok. Makanya jangan menang itu. Nah itulah yang terjadi kadang-kadang. Susah payah selama bertahun-tahun tuh selesai sakit itulah. Di gara-gara itulah sampai ke rumah. Nah satu sampai balik ke dusun tanya kalah oleh kelawai kecil. Ada cerita apa katanya, apa kabar bapak? Lagi juga. Main tapol katanya. Katanya. Bapak tadi ku 8 tahun di dengan menjadi ramuan tadi ku kait saja di lambung gagal. Jadi dengan itu angin hujan katanya tadi apa nyawi hilang bazar hujan dia tadi. Jadi 2-3 kalinya didedap to pemada eulan to padang putong. Tapi hanya amu Jawa masih di kekinaan. Kok kira-kira kinaan dangau di kekinaan jemenyu. Didedap 2-3 kalinya di 2 gini di jendela. Adi dendong katanya. Kita belum suka bapak ni katanya. Aku di puas katanya. Karena mau naik tadi ketemu bapak itu ya. Gitu kok mati katanya bapak ni. Kita ibadah kan. Ataupun dong, kamu cara ke anak betina ini kan ada. Pada waktu itu di dalam sejarah Nining anak nenek betina itu kurang lebih umur 10 tapi kisaran 10 tahun ke 12 tahun katanya. Kira-kira dang menganjak. Dang menganjak, dang lanya lah ngerti kan. Ini jadi udah kantin ini dong tadi ayo katanya ini laku kan panggilan ini putri laku. Ayo ke kantin ini. Duduk berendong lah pergi. Hujan mbak debang singnya kelat debar-debar ni pergi lah atau kan suka apa. Dia lama sampai ke pondok ni tadi. Jauhan ni tadi di pondok ni kina olehnya. Sampai ramuan ni tadi belum berdiri dia mengambil. Masih kait dia pada tu kecek kali mau naik. Naik tu aku katanya dong. Belum aku berdiri katanya cuma gerak. Jadi bagagulot lah di gerendong ni tadi. Kamu Nining betina ni tadi anak Nining ni satu begitu sila sampai ke pondok ni tadi langsung naik di dengi juga ramuan ni tadi 2 kali mantau bapang di nimbal langsung dokter dulu sekali dia sininya langsung ngasih dapur dari kealusan kasih anak betina satu nyeruduk lah aslinya lah dapur lah 2 malam penyebab meninggal lah 2 malam mbak meninggal ke rumah dapurnya lah dicakali sekitaran di Limbu Kurungan daerah Talamat Limbu Kurungan rupanya dicakal ini tadi itu bertemu. Nah satu begitu katanya di mulai putus asa di berendong ni tadi aku penggunaan ke dusun kangen yo tahu jadi kangen yo tahu mamangan apa beri lah kan apa Nining siapnya ada kalau lah kananya untunya ada dan jadi selama itu dusun penjualan karena dia ngambil Nining itu sekali dia menjual penjurayan daripada Nining ini. Jadi kan ngambil ke situ maka adalah lulok keadaan lembang kuno katanya. Lulok ada lulok itu mau ditage kan pokoknya ada. Ayano katanya laku ya katanya Nining betina. Bini Nining katanya bini Nining siap nih. Coba kita turuti kudai katanya nih katanya Popo katanya nek lah ngambil bakal ke Bali. Nah ditelusuri lah atau kunonnya tadi nyela menjadi cerita ini yang madang naik luang turun luang naik luang sehingga naik bukit sehingga topu lumba-lumbangan nih kan turun ke danau sehingga nyebrang danau terus di bediran di pemuputanannya terus hanya di telusurinya saja itu beranak nih tadi
Nah ngapa terpandaklah di ujung pelilihan situ. Mandak di pelilihan situ. Mandak di pelilihan situ rupanya di dalam pelilihan tuh di pas di ini nginak situ jemu paungan nebat ka pematang. Cuma jemu nebat ka pematang tuh bukan jemu kasaruk itu. Karena seluruh yang nebat ka pematang tuh sifatnya kurang kali. Ada badan dia berpala, ada pala dia bertangan, ada tangan dia berkeseng, ada buat saja kegantung. Hanya ada pala saja kan. Tapi gak di gak di laut di kerah kan nyelinin nih buat makanya pematang tuh dapat ku tekankan lagi budak-budak mancing, kamu hati-hati di pematang karena di pematang ini bukan buatan manusia biasa gitu. Karena di sini hati-hati nih kamu di jangan gitu kamu asal-asal. Ini karena ini lain di tuan tapi tetap di bawah istilah naungan nining siak ini. Setelah nining siak ini dia dan dia pinta buat pematang itu dang ini itu takut kok pun cukup sifat itu kang lipat masih di rumah anak nih pas dia balik belakang dong lipat itu dong katanya penyakit kan katanya ini oh ya katanya kita lipat katanya gacang katanya sampai balik belakang nih tadi pantaulah ini yang woi, laku kamu dong berendong. Sini, aku di sini. Ini yang siap nih. Ayo katanya anu dong, katanya itu saya bapang. Kata nining betina, karena nyambut amanat nih. Saya bapang. Askar ini anaknya asal kata anu dia jelasnya kata nining betina, katanya bini nining siap nih kan. Ulang lagi. Woi, sini, aku di sini katanya kata nining siap nih. Kamu dulu beranak andu berendang ke sini, aku di sini. Nyelon dong ke susu bapong kan gitu. Diga gila, rupanya ini yang gila tidak di sini. Nah, sampai di situ nginak bapang nih tadi karena wujud separuh badannya gigit berwujud manusia. Habis. Ini tinggal di sini kukusuk. Sampai di situ tuh aku lupa dulu keadaan anak begini kecekan ini, oi laku katanya nyelah aku nih bapak nyelah tuh anak bapak aku mau tanya gini aku nyelah aku nih ketinggi cek laki kabar katanya ibarat bahasa kita apa kamu neneng betini ini nak keadaan nanya itu dia tahu lagi nak nimbal nganggo au dia tahu lagi nangi cek bukan dia tahu lagi lain di nangi aku urai mati lah dia tahu lagi ngomong ini nak keadaan laki jadi dengan adanya lu itu nyelalah kecek kan nyelah ini neneng udah syukurlah katanya kalau kamu dulu berendong sampah kamu di sini nah maka kamu katanya tahu pula bau katanya sagini katanya masih aku jadi manusia biasa aku nutup pada sagini ini siapa nih nah masih aku katanya kediwuran aku katanya habis pada sagini masih kewalian aku pun katanya habis ini jadi nining nih walaupun wujud siko 3 perwujudan dijadikan sijat jemu mama pun diwu ada ngagi dia wali ada ngagi dia, udem itu dia ulama ada ngagi dia. Mana pula suka dia ini, dia cuma boleh benar-benar boleh wasilah seni maha kuasa itu kan. Nah dengan adanya lo keadaan itu biasa nak betinu. Empuk mainnya gimana sih? Kalau bapak mati dia sekalian nak betinu dia tegahang. Gang sada degang cangok kan belum nangis di rumahnya main ini kan. Nah dengan itulah anak betini nih tadi nginak keadaan bapang nih tadi didendri menggoleng-goleng nangis dinda ini tahunya bapang mati aku kami ikut mati bapang hidup aku kami ikut hidup ini yang benar-benar ndek di ini kan yuli anak ini. Woi laki dek tahu. Sagini aku menuhi benar-benar menuhi katanya panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Aku kan nutup batas sagini. Jadi sekalipun kamu dulu berendong katanya redo kamu dulu berendong kan tetap aku sagini kah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Aku kali kelipat kali mana ibadahku semua. Itu di mana ibadahku.
Maji kata nining mada apa negeri atas angin, apa kaya apa desa ge, dia keluar katanya. Dia tetap pada baleka karena ngapa? Yang dimandatka di ini kang lagi nining siap nih udin dia selesai. Satu, dia datang ke sini nih untuk menyempurnakan syariat. Isan di ajaran samawi disempurnakan ke ajaran Islam, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, agama Islam. Ini tugas dia nek pertama. Nek kedua numpak kedewakan karena di Besmah ini dulu dilanda penyakit luar biasa. Maka dia batak tuntung obat. Sandi negeri mana pada diturun yang pertama, negeri diturun cuman untuk istilah negerinya di situ ditahu kita itu resi Tuhan cuman negeri bahasa tu pada di betepe Yaman. Pada seluruh kewalian itu ditempah, dididik, diturunkan di situ di negeri Yaman. Kalau lulu keadaan di tanah Palestina, di tanah Arab ini itu kenabian. Nabi yang diturun-turunkan di situ. Nah, ini dia yang lembang agama Islam, agama ini di situ di tanah situ kan, di tanah Arab itu kan. Tapi untuk istilah penempahan salah satu nempe atau mempelajari suatu kewalian itu di Yaman kan seluruhnya di negeri Yaman. Makanya nining itu turun di negeri Yaman. Nah di negeri Yaman itu namanya Syekh Maulana Akbar. Gelar dia. Karena dia diturun ke situ, maka dia bergelar syekh di situ. Nah, setelah dia bergelar syekh di situ, mangkat dengan Sayyidina Ali, dia berangkat ke sini. Ini dia siar daripada ajaran itu. Mutlak nih kita. Nih mana nih diajar ke dong bapang kita mada, jangan lagi diubah. Itulah nih diajar kali Rasulullah. Nih diajarkannya oleh sahabat 4. Itulah. Dia sila kita ini. Nek sila kata jema nek di anu kita anu nek kita anu nek diajar kali nining kita mada bid'ah dek bedia dia geninya di bedia memang mutlaknya itu itulah nek telak ini. Jadi makanya ajaran nining ini dia termasuk maji kata jema ajaran nek kita anu di NU Islam pertama. Nah itulah dia nek dia anu kanya nining. Nah setelah itu dia nining nih tadi ini nginak keadaan anak nih tadi nangis menggoleng-goleng nih tadi di meridokan nih tadi katanya putri ke katanya sekalipun dengan nangis menggoleng-goleng katanya dia tahu gitu mau bakal daripada takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Aku tetap saat ini katanya memenuhi panggilannya. Jadi dengan adanya itu mendaak nangis mengangkat menjadi apa katanya bapak katanya kalau memang itu katanya kena takdir daripada Maha Kuasa aku nerima takdir anak hati angin nerima saya pas batas apa saja ucapan saja ikhlas nian ikhlas ridho dua bendong tadi kamu tahu kamu nining betina bini nining siang ini tinggal nganggok tuh lah di dia mengecekkan lagi tuh dia tahu lagi dia nangis cuman dia mutlak saksi kasar karena ada sebuah perjanjian antara anak bapak lagi bapak dia saksi kasar saksi yang benar-benar menyaksikannya Maha Kuasa. Nah jadi dengan katanya ikhlas ridho hanya masih tertunduk saja lom katanya ruan dia ngulang lagi dia anak lagi joko lagi semenit dia tahu dimajukan semenit pula dia pula tahu tetap segini aku kah dikeripat kah kehidupan ibadahku semua kita menjadi petilasan pun kapak bukan kubur pada perjanjian sakral masih kena ikhlas nian kebakatnya lagi ikhlas tapi biasa kan nah anh masih belum tak nginai berhadapan bapak belum udah katanya mulu itu ceritanya katanya maka Kabah ini katanya sebagai aku katanya bapak Kabah adalah anakku kita berjanji saja ini lanjut kita jadi ikatan nah, sampai mainnya kita berjanji saja katanya apa cuma melengas ngabapang ni tadi ni nak dai ini kalau memang benar-benar katanya Kabah sayang dan cinta ngagi bapang pala kita berjanji saja ayo bapak kalau macam nak disambut tangan bapang tadi hanya ini badan ni tadi lah hampir habis apa waktu nunggu kadiri
guling-guling nih tadi, waktu Sedih. berjalan saja. Ini berjalan saja. Hampir habis waktu. Tuh apa isi perjanjian itu? Kalau memang benar kabar cinta ngagi bapang, kalau benar-benar kabar sayang ngagi bapang, pala kita berjanji saja. Di dalam isi perjanjian ngagi nining syak ini, 3 jalani 4 tahun kabar katanya. Ada hajat dia beri hajat pada Allah Subhanahu wa taala. Kabar datang, tepatkah waktu kabar 3 jalan 4 tahun itu ziarah ngagi aku sini. Tanda kabar teringat, tanda kabar cinta, benar-benar kabar sayang. Malkok tahun nek dikecekkan kabar tiap 3 tahun sampai 4. Malkok tahun memperingati. Di mana pada perjanjian bapang ni tadi. Jangan. Ayo bapak mau macam itu katanya, aku terima pesan titipan kamu, amanat kamu aku sampaikan dari anak cucuku sampai akhir zaman. Makanya kita tergiring ngagit ini. Jangan kita mengasih kita istilah ini, sangka ditegur li disayang. Itu karena ngapa perjanjian itulah di aku. Bila mana kita mengingkari daripada perjanjian itu, ada pengolihan kita ngamal puasa. Manusia yang ingkar, apa? Itu, ada keluhan nih gitu. Suatu dosa yang besar harus kita hadapi di kemudian hari. Ayo bapak mau macam itu, aku sampaikan nggak ya itu. Tapi isinya bapak. Dengan 3 jalan 4 tahun dengan ziarah ngagi aku sini, ne bataan dengar, bataklah itu lemang sebatang telur sijat, limping pigek 2 jati nasi setebias aku makan. Hitung-hitung dengan jamu aku makan. Nah, 3 perkara gini bukan untuk suka, bukan untuk mahal. Karena dalam waktu yang kutentukan itu kapal melalui waktu itu 1000 hari. Jadilah waktunya di ziarah. Waktunya di ziarah. Ayo bapak kalau macam itu. Kaku ingatkah, kaku genggam amanat ini, kaku sampaikan kalian anak cucuku sampai akhir zaman. Udah, lo udah berjanji ini tadi, habis badan bapak. Tinggal dengan ini, tinggal tangan habis. Kembali ke belakang, masih keruan bahasa Indonesia. Bau anak nih tadi belum ridho. Ngulang di pantang. Belum ikhlas nih. Keruan ini. Ngulang lipat lagi. Ngulang sambutan. Nah, mangke ka bapak cak katanya meridho ke aku katanya, mengikhlas ke aku. Mangke ini katanya, aku katanya kang isi janjiku sebagai kabah katanya ngari anakku. Mangke kabah tadi katanya lang kabah anu tapa kang isi janji kabah katanya 3 jalani 4 tahun kabah ka ziarah ngari aku ke sini. Mangke ini aku berbalik kang isi janjiku ngari kabah katanya. Bila mana kabar tepati 3 jalan 4 tahun kabar ziarah ke ngagi aku di sini, maka janjiku ngagi kabar sebagai anakku, sebagai zuriat anak cucuku, 4 perkara katanya urusan kamu ngagi Allah Subhanahu wa taala itu. Seluruh alam jagat raya ini dia mampu katanya nek kapacak katanya ngabulkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nek diisikan ini. Nek nutup daripada mangke anak betina ni tadi pacak ngikhlaskan. Tapi nek 4 perkara ini tadi, nek tiap-tiap diisikannya di dalam doa dia sehabis dia solat katanya satu katanya. Inilah nek aku mohonkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kesehatan kabar. Anak cucu kabar, zuriat kabar. Nek kedua katanya inilah nek aku mohonkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang katanya untuk kehidupan kabar, tentang rezeki. Nek ketiga tentang keturunan. Nek keempat tentang cita-cita. Karena 4 ini cuman Tuhanlah yang pacak ngabulkannya. Seluruh alam jagat raya ini dia mampu. Nah inilah janjiku ngagi aku ngagi kabar katanya sebagai anakku. Tiap-tiap aku habis sholat, mangki inilah nek aku mohonkan ngagi Allah Subhanahu wa taala. Belum dikabulkannya, dia berhenti sampai di situ. Insya Allah doaku dikabulkan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mangki himpunan doa inilah nek kekunjukkan ngagi kabar. Tapi inilah nek kadang jadi permasalahan lagi kita. Pesan tapinya inilah nek jadi permasalahan lagi. Penuhi syarat dan ikhtiar sebagai landasan kabah hidup katanya di muka bumi. Sebagai landasan kabah adalah hamba daripada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk. Itu apa kata neneng ini? Jangan pernah ninggali sholat.
Nantiasa berdoa, berikhtiar sekuat tenaga kaba, maka kaba pacak mencapai puncak di situ. Mencakap masih kita kelawai ponaan segalanya tu. Nak bergawe, nak kerja keras, nak beribadah, nak berdoa, tapi dengan ada doa dia, jauh rezeki itu diparakkannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkannya bagi kita. Nanam cabi maje kata jemu, nek jemu kena hama nek digi sihat. Nek jemu di dia temu rega nek digi berga. Nek jemu kurang buah dia berbuah. Inilah landasan doa dia. Amkan gawekannya kita. Sekalipun kaba katanya beribadah katanya 100 waktu, lom katanya nak 5 waktu, 100 waktu kaba pergi. Berdoa itu kaba tarik katanya san sini, san di mana katanya kaba tarik berdoa panjang katanya tanpa dilandasi dengan ikhtiar, maka siu-siu doa bagi ibadah kita. Makanya 3 itulah syarat kita hidup beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tunaikan atau tidak diperintahkannya, minimal sembahyang 5 waktu dalam sehari semalam. Karena itu sebuah perjanjian. Ini kedua berdoa, karena doa itu permohonan cinta kita dengan Maha Kuasa. Sembahyang dia berdoa sombong katanya. Sembahyang berdoa saja dia beri ikhtiar kita gawehan kita pula lah kecuali pula gitu. Ada disyarat tu. Nah, makanya di situ dikicikkannya Nining Syiak ini. Nah, dengan adanya doa-doa dia, rezeki jauh pacak para, rezeki para pacak dapat. Dalam di pokok bumi pacak dia naik, tinggi di atas langit pacak dia turun. Macam ini. Nah, di segala penjuru mata angin nih, kita dibukakannya jalan rezeki di Maha Kuasa. Landasan doa daripada dia itu sebagaimana dia nutup perjanjian dia bagi anak ini. Sebagian mana dia nutup perjanjian dia bagi kita sebagai kita anak itu. Sedangkan di riwayat awal Nining Syiak ini yang disampaikannya di Nining kami Mada'u, Nining tu macam ini katanya mau. Karena Nining tu Mada'u bab endong bak tu Mada'u nek hitungan nasional kata jemu nek istilah nek dipahami diukur ngagi umur anak umur Nining itu 150 tahun. Tapi diaukannya. Cuman Nining itu pernah bercerita ngagi aku, dia masih hidup Mada'u masih di zaman kawin Adam. Berarti Islam belum masuk. Lah melalui 6 kali di bertunaan itu katanya diberi keturunan. Terakhir keturunan itu ke-7 kali atau berapa kali dia berkeluarga dengan Nining punya anak itu. Boleh anak 5, mati 3, hidup 2. Nah, karena dia ingin katanya jemu kawin Adam tuh. Nah, berarti Islam belum masuk. Sedangkan Nining ini 803 masuk ini. 12. Berapa umur Nining kan itu mana? Lalu bumi. Nah, inilah nek ninggal ke sejarah yang benar-benar ninggal ke sejarah aja. Nek nyampai ke daripada nek ini. Kalau nek lain tuh, ku anggap ada mang. Karena ngapa? Karena dia cukup jauh orang dia di situ. Tapi kalau Nining kami Mada'u umur 2 tahun setengah, aku nih dibatain pergi ke sawah, malam kebun, kemana di gudang. Jadi peristiwa-peristiwa ini sebagai landasan di andai-andai kan cuma dulu bersejarah itu andai-andai kata kita. Pas ini amukan datang ada tuh ini kita bapak. Amukan datang ni dan kawas nyimbang ini. Bapak. Oh, bapak satu bak ninggal disimbang sama bapak kecian. Oh, karena dia duduk gading tua kan, simbang bapak kecian ninggal, mainnya aku. Duduk di sini aku. Nah, balik cerita Nining kami ini tadi, di abad itu di kawin Adam itu dia lah hidup. Dia lah kiri-kiri katanya lah teringat katanya aku tuh jemetu dulu katanya diakad nikah secara lulu keadaan Hindu. Jadi masih katanya jemu lulu lagu jemu India. Ini Lambung masuk. Jadi mana jiku dulu. Mana apa sih jiku kan jemu Mada'u kamu jemu berkeluarga nikah. Dulu katanya ada katanya jemu yang terutus katanya sila sesepuh dusun. Sesepuh jemu yang memang benar-benar duduk sebagai jebur jemu tua lah kira-kira jemu yang paling tua jemu memang jadi panutan. Dia katanya ngene kan guguri pangkal tangga. Sebagai dia ngenjuk tahu lagi dusun laman itu cekannya gentung-gentung gegetong kata gitu ya. Tunjuknya tahu si Ani lah dijadikan lagi si A ini.
Si A inilah dijadikan si A ini. Jangan kamu ganggu lagi. Siapa kamu ganggunya, maka kamu didenda. Hukum alam tegintan kepala ayam senigu. Ayam lagi sokol. Mano? Menapa lah senigu? Ya itulah carinya kata Nineng Mada. Tegintan kepala ayam senigu katanya satu lagi. Memanglah ketat peraturannya itu lah hampir sama. Berarti dengan peraturan Tuhan itu. Kalau kita dosa besar. Ini kan. Dia itu ampuni. Akhirnya gitu kan. Kalau lagi di mana tegintan kepala ayam senigu. Karena ngapa sesuai Islam, peradaban Islam belum sempurna. Itu kami nadam. Oh berarti kamu langinaeng. Nama ke pacak kita ngecek kan Indonesia seorang wali atas dasar sampaian di karena dia langinaeng. Karena dia mengakui. Dan ajianannya kadang-kadang dia paham melike mainnya ajian ini yang kami madam. Oh. Ini nek mana nek sendiri tanah Jawa nek pernah di sini mada Cina nek jadi nek langsung masuk Islam di sini mada itulah katanya ajian pertama sekali. Mendek kelas kita main lagi katanya dia mampu katanya nembus katanya ajian itu katanya. Itu memang benar-benar ajian tauhid. Nah, jadi nining kami itu mada labu umur sekitar katanya pokok lah teringat lah garis-garis besar lah aku katanya lagi nak katanya aku. Nah mangke ngulang Nineng Siak ni datang dia no mangke ada cari majikan dia mendek lah bercucung berpiot lah banyak lah tu lah umur kayak lah ratusan tu ngulang dia akan kasih cari syariat Islam cari syariat Islam. Nah itulah dia lah benar-benar istilah mendek lah nyaksikannya dicari di syariat kasih cari Islam disahadatkan. Dia mau disahadatkan dia mau ini. Jadi Nineng itu lagi naeng. Jadi makanya kalau keadaan Nineng ni Nineng Siak ni benar-benar ulama yang teratus dulunya tanpa beda. Dia dindung. Dia dilahirkan Nineng. Tuan saja yang keriaman tu lali tu lah balik masih itu lah. Dalam peradaban Islam. Sedangkan Islam itu syariat di abad 11 diakui. Rukun 13 masuk abad 12. Berarti itu bayar 100 tahun. Empai melajari anunya saja tata cara untuk beribadah lo satu sembahyang. Tuh majikan tu je mengisah kebiasaan namun nak dirubah, dia mudah. Dia semudah itu kan. Jadi hampir 1 abad memang itu cari kita ibadah ini gitu. Benar-benar jelas karena Ka'bah itu bacaannya sempurna. Ngapa dia ini? Nah udah itu Nineng Siak ini di samping di syiar ajaran itu dia juga batak tentang obat dengan syarat mutlak itulah mereka terjemahan tadi siapa nak gaduh caranya ikut ajaran dia dan bersahadat. Nah makanya dia cepat berkembang di sini. Zaman itu tokomu majikan terjemah serang lagi mak kuasa bersaksi lagi mak kuasa top ni dia tahu lagi Tuhan pacul pala pacak tampilkan lagi kira-kira kan ini top langsung berurusan kan. Nah makanya caranya dia itulah dia bersahadat bersalawat dengan benar-benar istilah dinentukan daripada ini. Makanya tak cari kita ngambil nak minta obat ke batu tangkup itu sebelum kita mandi bacalah suratul Fatihah. Setelah baca suratul Fatihah maka bersalawatlah atas nabimu. Niatkah nak minta obat mandi? Itu caranya ngagi sini kan satu tom cabul. Jadi kan belum ditumpang belum kira-kira dipinta belum lah kita ngambil ambil kado buka pacak kado. Hanya banyak nih itu. Tapi dia keruan jalur kan. Menang begitu tadi. Nah aku kira rombongan ini adalah masuk cerita tadi kan. Kami lagi buang ke mana bu sampai jam intinya Di keruang. kalau gue lagi buang kan sampai tapi itu dia dicapak dia kan ada kata semua hanya kela kita ulasan kela kita pinta. Minta gila lagi kucing kami lagi santum nih. Tapi jadi ini sampai ngambil dulu dia takut keduluan ngomong. Nah jadi lalu ini ceritanya kita dikit karena Intan ini dia ini memang ada niat sini. Nah jadi lo mencarinya ini ramuannya lemas sakala. Lemas sakala. Jika diserahkan ke dia nggak kebawa kan.
Topo dida, itu amu bukan tini lakari. Oh, yang ramu lagi ya. lakari tengah kalak sini, bernap sini, kele kan jadikannya kele gitu. Anu ka. Siapa dah buka apa? Didi namaku. Di ini sambung dari putih. Aku Kalau pacar kamu itu datang lah di ya. masih itu ini bapak ketika mereka kami bapak. Ini tengah kalak sini. Baca itu sama langsung.